di Dialog Interaktif di malam hari ini bersama saya Lucy Ada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama dengan narasumber pastinya dan juga akan membahas untuk topik pada malam hari ini, pihak menuju kursi Dewan. Dan kami juga akan membuka telepon praktis untuk Anda nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga ya. Nah, seperti biasa saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami di malam hari ini. Assalamualaikum pertama untuk Tengku Azwar. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Studio CTV ya Tengku ya. Nah, dan juga selamat malam. Assalamualaikum untuk Bapak Zulfahmi SP. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Cukup lama kita nggak jumpa ya Bapak ya? Iya, cukup lama. Cukup lama. Oke, baik pemirsa, untuk Anda ketahui bahwasanya Tengku Azwar ini adalah caleg DPRK Banda Aceh, Dapil 1, Kecamatan Baitur Rahman, Lumbata, betul ya? Iya. Baik, dan Bapak Zulfahmi SP, caleg DPRK Aceh Besar, Dapil 3, Kecamatan Darul Imarah, Darul Kamal, dan juga Simpang 3. Baik, nah pemirsa jangan lupa nanti boleh telepon untuk Anda yang ingin menanyakan sesuatu sesuai dengan apa yang ingin Anda ketahui, informasi apa dari visi dan juga misi dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Nah, baik, saya ke Pak Zulfahmi. Pak Zulfahmi, kemarin malam, tepatnya kemarin, saya sempat duduk bersama caleg muda yang pastinya juga mereka ya yakin sekali mampu bersaing dengan para seniornya, katanya begitu. Nah, kebanyakan yang saya tanyakan untuk caleg muda ini adalah kesiapan mereka bagaimana untuk membentengi dirinya ini agar bisa bersaing secara ketat. Nah, perlu diketahui bahwasanya Bapak Zulfahmi adalah maksudnya anggota legislatif di tahun 2014, betul ya? Boleh cerita sedikit nih Pak Zulfahmi yang membedakan pemilihan di tahun 2014 dan juga tahun 2019 nya apa ini yang paling kentaranya? Ya, saya lihat memang persandingan ya, bukan persaingan ya. Di tahun 2014 dengan 2019 saya lihat berbeda. Berbeda memang terlepas dari karena dalam prosesnya juga kita akan melakukan pemilihan serentak dengan presiden. Jadi itu yang membuat beda. Tapi kalau kiat dan selainnya saya rasa hampir sama. Pasti kita menjual diri kita, menjual diri kita melalui program, karena pasti tidak mungkin orang bisa memilih kita tanpa kenal siapa kita, tanpa tahu apa program kita. Betul. Nah, kan dengan media sosial ataupun media mainstream seperti televisi ataupun ya surat kabar nih Pak Zulfahmi, di tahun 2014 mungkin belum banyak orang yang menggunakan sosmed untuk mempromosikan dirinya, sedangkan di tahun 2019 ini kan hampir seluruh elemen masyarakat sudah bisa mengakses informasi dari calegnya sendiri. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, itu juga saya lihat karena sekarang kan IT ini sangat bebas. Artinya kalau muda, khususnya bagi anak-anak muda ini bisa mengakses IT bisa di mana saja dan kapan saja. Terutama kita lihat di warung-warung kopi juga saat ini WiFi itu sudah gratis ya di mana-mana ya. Jadi sudah sangat mudah mereka untuk mengakses. Tapi saya lihat memang bentuk daripada suara itu sendiri bukan hanya sebatas promosi, bukan hanya sebatas menginformasikan siapa diri kita, tapi kepada bagaimana cara masyarakat bisa memilih kita. Saya lihat seperti itu. Jadi di tahun 2019 ini dengan keberadaan sosmed artinya ini sangat menguntungkan Anda dong? Sangat menguntungkan dalam kapasitas hanya sebatas informasi. Hanya sebatas informasi. Informasi seperti apa yang didapatkan masyarakat? Saya menggambarkannya seperti ini. Saya menggambarkan, mohon maaf sebelumnya, kita mengenal dua kandidat presiden kita. Apakah itu Bapak Jokowi atau mungkin Bapak Prabowo Subianto, pasangan nomor 1 dan atau pasangan nomor 2. Semua rakyat Indonesia mengenal kedua pasangan itu. Tapi tidak semua rakyat Indonesia memilih pasangan yang dikenal. Nah, makanya itu saya rasa juga penting. Nah, tidak hanya sebatas ya seperti saya katakan tadi, tidak hanya sebatas menjual siapa diri kita, tapi juga kepada ide kita, pada gagasan kita. Ini seperti itu. Baik nih, kita tahan dulu nih Pak Zulfahmi. Saya ingin menyapa Tengku Azwar. Nah, apa kabar Tengku Azwar?
Tengku Azwar ini sehari-hari selain sekarang ini menjadi caleg DPRK Banda Aceh nih Tengku ya, Anda berkegiatan sehari-hari adalah pedagang ikan, betul ya Tengku ya? Nah ini sangat berbeda sekali dengan kebanyakan dari caleg yang maju. Nah sebenarnya nih Tengku saya ingin tahu apa yang menjadi motivasi Anda untuk menyuarakan diri Anda, ya seperti Pak Zulfahmi katakan menjual diri. Oke, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang dengan setianya menonton acara Aceh TV, yang Aceh TV merupakan kebanggaan Urung Aceh. Betul sekali. Ya. Baik, baiklah. Sebenarnya sebelumnya saya perkenalkan diri bahwa saya Tengku Azwar dari Partai PAN Dapil 1 Kecamatan Baitur Rahman Lumbata, Kota Madia, Banda Aceh. Perlu saya katakan bahwasanya dalam kontestasi pemilu kada kali ini masyarakat yang berada di dalam wilayah Kecamatan Baitur Rahman Lumbata, khususnya kami yang berada di Panterik dan terkhususnya lagi kami yang berada di Komplek Panterik sangat merasakan bagaimana kontestasi daripada pemilu kada ini manfaatnya. Sementara kami 10 tahun berada di Komplek Panterik itu tiada tersentuh dengan dana aspirasi apapun dalam Komplek Panterik, sehingga kami warga Komplek Panterik terutama pemuda dan tokoh-tokoh daripada orang tua kami ingin dalam kontestasi pemilu kada 2019 ini menjadi pemain, bukan lagi menjadi penonton. Oleh karena itu, saya ini adalah produk kebersamaan daripada Komplek Gampung Panterik. Oke. Nah, jadi motivasi Anda ingin menunjukkan diri Anda bukan lagi hanya sebagai penonton, Yeah. tapi sebagai pelaku ya, tentu Yeah, ya. Baik, nah keseharian Anda ini mungkin lebih menguntungkan lagi di mana Anda langsung berhadapan dengan masyarakat dan juga bisa mendengar apa keluhan dari masyarakat, begitu ya tentu ya. Nah, selama ini Anda juga berdagang ikan ini di daerah Nesu ataupun Lamlagang, betul ya Tengku? Iya, betul. Nah, permasalahan yang paling sering ataupun yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat seputar apa nih permasalahannya? Sebenarnya kalau untuk masyarakat itu mereka tidak mengeluhkan yang kepribadiannya, akan tetapi dia lebih mengutamakan masalah-masalah daripada umum. Sebagaimana kita ketahui bagaimana fasilitas-fasilitas umum itu selama ini masih kurang baik. Kan kita tahu bersama bahwasanya di Kota Banda Aceh itu terjadi beberapa hal. Yang pertama di bidang sampah dan juga di bidang PDAM itu masih terkendala. Itulah yang terjadi di masyarakat kita, sehingga ke depan kita yang menjadi wakil daripada mereka ini perlu ditekankan bahwasanya kita ini wakil daripada mereka, bukan kita ketua. Oleh karena itu suara mereka kita tampung dan insya Allah akan kita perjuangkan di Dewan tersebut. Baik, tanggal 17 April 2019 siap tentu ya? Siap. Nah, Pak Zulfahmi, Anda ini dari Partai Gerindra, betul ya? Dan ini juga sama ketika Anda naik di tahun 2014. Betul. Nah, kali ini nomor urutnya nomor 2 ya. Ingat ya pemirsa, nomor urut 2 dari Gerindra, Dapil 3 ya. Pak Zulfahmi. Pak Zulfahmi, tentu juga ini bukan sebuah hal yang sulit bagi Anda karena juga Anda adalah orang yang berpengalaman. Artinya Anda sudah tahu pasar mana yang harus disentuh dalam arti begitu. Nah, ya sama mungkin permasalahannya apakah mereka hanya sebatas ingin mendapatkan lapangan pekerjaan atau memang ada permasalahan lingkungan seperti Pak Tengku tadi Azwar menyatakannya. Ya. Yang paling penting adalah menurut saya, paling penting adalah kita mampu mensosialisasikan ke masyarakat tentang peran dan tugas daripada DPR itu sendiri, sehingga jangan sampai masyarakat salah kaprah. Artinya masyarakat begitu mendukung caleg, ya mungkin seperti kita tahu nanti nitipnya anaknya di PNS gitu. Begitu ya, mendukung caleg terus inginnya hal-hal yang sifatnya memang tidak mungkin. Sementara peran dan fungsi DPR itu jelas bahwa DPR itu punya 3 peran, punya 3 fungsi gitu. Legislasi, budgeting, sama monitoring gitu.
Jadi itu yang harus kita jelaskan ke masyarakat. Sehingga masyarakat memilih kita itu juga tahu alasan dia memilih, seperti itu kan tadi. Ya. Jadi saya rasa ya itu yang paling penting ya. Kalau untuk programnya masih sama seperti ketika Anda menyalek di tahun 2014? Ya, semua saya rasa programnya sama. Semua caleg saya rasa programnya pasti bagus-bagus ya Bu ya. Ya. Tidak ada caleg yang programnya itu yang Betul, artinya apakah mereka hanya mengumbar janji saja ketika ingin dipilih? Ya. Artinya begini Pak Zulfahmi, apakah program kerja yang Anda lakukan di tahun 2014 tersebut sampai sekarang ingin lagi naik, apakah tetap begitu-begitu saja atau memang ada perubahan ataupun kenaikan? Ya, yang pasti seperti ini saya katakan tadi, kita sebagai masyarakat dan kami sebagai caleg harus mampu mensosialisasikan peran dan tugas daripada DPR. Sehingga seperti yang tadi, tinggal kemudian bagaimana kita membagi zona-zona, mungkin dalam pemerintahan ada zona merah, ada zona rawan, itu yang paling penting. Kami yang mempunyai fungsi seperti tadi, fungsi monitoring. Fungsi monitoring ini yang kemudian kita maksimalkan. Fungsi monitoring ini kemudian kita maksimalkan. Nah, kemudian fungsi budgeting, bagaimana kemudian penganggaran ini merata di seluruh Kabupaten Aceh Besar. Apakah sudah merata? Merata dalam arti proporsional. Itu. Merata bukan berarti bagi sama seperti itu kan gitu. Artinya sama. Nah, itu yang kita ini. Kemudian seperti legislasi juga seperti itu. Bagaimana hari ini Dewan mampu melahirkan kanun-kanun yang dapat mensejahterakan rakyat. Saya rasa secara umum pastilah ya. Kalau caleg ini pasti pinginnya ya yang baik-baik ya, yang baik-baik. Kemudian pasti caleg ini ya berharap semua masyarakat bisa makin sejahtera, bisa makin adil dan bahkan makin makmur. Baiklah pemirsa, nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga saya membuka line telepon interaktif untuk Anda. Ini ada calon pemimpin Anda di masa yang akan datang ya. Ada Bapak Zulfahmi dari Partai Gerindra nomor urut 2. Dapil 3 Kecamatan Darul Imarah, Darul Kamal dan juga Simpang 3, dan juga Tengku Azwar dari Partai PAN nomor 6 ya Tengku. Ya, Dapil 1 Kecamatan Baitur Rahman, Lombata. Silahkan langsung menelpon nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Kami akan segera kembali tetap di Special Talk Show.